Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam Rehat Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Saudara terkasih di dalam Kristus, sebelum kita memulai renungan hari ini, mari siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini karena Kau perkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami terima hari ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, boleh membangkitkan iman setiap kami, dan biarlah kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan renungan hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan juga penyertaan pada hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini boleh seturut dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati, kita semua disertai, dan kita semua dalam kondisi yang dipelihara Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini saya berikan tema arti hidup. Ya, arti hidup saudaraku. Saudara, bacaan kita hari ini ada di Roma 8 ayat 9 sampai 11. Mari kita buka Alkitab kita dan kita merenungkan firman Tuhan. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, nas ini Rasul Paulus hendak mengantar kepada kita untuk mengingatkan dan mendalami kembali apa maksud dari hidup. Sebab jika kita mendalami nas ini, maka akan jauh bedanya hidup yang diartikan oleh dunia ini dengan hidup yang dimaksud oleh Tuhan. Jika dunia ini mengatakan seorang yang hidup itu masih ada fisik, masih bisa bergerak, bekerja, bernafas, berpikir, namun di hadapan Tuhan, seseorang dikatakan hidup tidak hanya sebatas pengertian itu saja. Lebih dari situ, pengertian seorang dikatakan hidup sebab ada satu unsur yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang, barulah dia dikatakan hidup dalam arti yang sesungguhnya, yaitu dalam dirinya ada roh Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita lihat di bacaan Roma ini, kalau kita mundur sedikit di ayat 6, dituliskan keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maka inilah yang menjadi keunikan kita, yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahwa dalam diri kita ada roh Tuhan yang dicurahkan untuk kehidupan kita. Dari kehidupan daging tidak ada ubahnya kita dengan mereka. Sama-sama bernafas, bekerja, berusaha. Tapi di hadapan Tuhan yang terbilang orang yang hidup adalah yang di dalam dirinya ada roh Tuhan berdiam dan bekerja. Itulah sebabnya
Jika kita menyimak Yeskiel 37, digambarkan orang Israel itu seperti tulang-tulang kering. Walaupun mereka hidup secara daging, namun sesungguhnya mereka adalah mati seperti tulang-tulang kering. Sebab mereka hidup sesuai dengan keinginannya, hidup yang tidak ada ubahnya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hanya keinginan daging saja yang terus dipelihara mereka. Sehingga tidak heran, saudaraku, jika banyak orang saat ini mempertanyakan tentang apa arti kehidupan. Mereka mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi di ujungnya mereka mempertanyakan apa arti dari semua ini. Yang didapatkan hanyalah kekosongan dan kesia-siaan. Saudaraku, hikmat Salomo dalam kitab Pengkhotbah sudah mengingatkan juga kepada kita bahwa hidup di bawah matahari adalah kesia-siaan, seperti menjaring angin. Kalau kita lihat pada Salomo memiliki semuanya dalam kehidupannya, kekuasaan, harta melimpah, kesenangan duniawi, ratusan istri, namun dia mengatakan semuanya sia-sia. Di sini kita juga bisa belajar bahwa bukan karena semua itu yang membuat manusia bisa menikmati hidupnya, tetapi hikmat Salomo mengatakan takutlah akan Tuhan. Hanya itu yang dapat membuat kita menjalani hidup yang sesungguhnya, yang benar-benar menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Di Yohanes 10 ayat 10. Saudaraku, sekali lagi perhatikanlah kata Yesus tadi. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Yohanes mengkontraskan kedatangan Yesus dan kedatangan Musa. Musa datang untuk memberikan hukum Taurat. Inti dari hukum Taurat tidak lain dan tidak bukan adalah jika engkau perlakukan dan jalani seluruh hukum itu dengan tidak bercacat celah, maka engkau akan hidup. Tapi perhatikan ini, Anak Allah, Yesus Kristus, datang memberikan hidup dan kelimpahan. Kita akan hidup berkelimpahan jikalau kita mendasari hidup kita dengan fondasi yang benar ini. Kata datang berarti dia bukan saja lahir, tapi dia menunjukkan dia bukan dari sini. Kata datang berarti dia hadir di tengah kita. Hidup kelimpahan itu akan menjadi benar-benar limpah dari kata itu. Sehingga kita tidak lagi melihat konsep kelimpahan semata-mata dalam hal materi belaka. Sehingga bila kondisi harus mengalami masalah atau sedang diguncang sesuatu, kita menjadi merasa tidak diberkati, kita bersungut-sungut, suka bersyukur. Tapi kita harus memahami kelimpahan itu dilihat dari satu perspektif surgawi. Dari mana dia datang? Dari situ kita bisa melihat segala-galanya. Kelimpahan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Ia memampukan kita mengerti Allah itu seperti apa. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini, maka kita manusia boleh mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehadiran Yesus dalam diri manusia adalah untuk mempunyai hidup. Kalimat ini bukan hanya sekedar janji. Kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, sekaligus dia jalani, dia hidupi, dan dia buktikan nyata dalam hidup ini. Dan apa yang kita lihat dari hidupnya selalu menjadi inspirasi dan keindahan, bukan saja kepada para pengikutnya, tetapi juga bagi orang-orang yang bukan Kristen, namun sangat mengagumi hidup dan ajaran Yesus Kristus. Saudaraku, yang Tuhan kehendaki adalah kesungguhan. Kita mau untuk menerima tuntunan Roh yang menghidupkan kita, sehingga kita senantiasa diperbaharui tahap demi tahap, langkah demi langkah oleh kuasa Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus menjadi bagian yang paling intim dirimu, dan kita tidak sia-siakan pemberian Tuhan yang berharga ini. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi mari
Kita patut bersyukur atas iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih karunia-Nya yang memberikan kita hidup. Bukan sekedar hidup secara jasmani, tapi hidup yang baru yang memberikan keselamatan. Dia yang telah menghidupkan kita dari kematian oleh dosa kita. Dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Melalui iman kepada Tuhan Yesus, hidup yang kita jalani, saudaraku, bukan lagi hidup oleh karena keinginan daging, tapi keinginan roh, sebab diri kita menjadi kediaman rumah Tuhan yang menghidupkan dan memerintah dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudaraku, demikianlah halnya dalam kita menghadapi hidup yang mungkin saat ini penuh dengan berbagai persoalan. Ingatlah, jangan pernah kita berkecil hati atau tidak menghargai hidup kita karena mungkin kelemahan-kelemahan kita atau mungkin tantangan-tantangan yang kita harus hadapi. Sebab memang kita harus akui bahwa kita lemah jika hanya mengandalkan diri kita. Sebaliknya, kita harus berbesar hati sebab kita mau dituntun oleh Roh Tuhan yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Setiap saat, hari demi hari, sedikit demi sedikit, Dia, percayalah, akan menuntun, mengajar, dan mengarahkan kita untuk semakin menyatu dengan kuasa-Nya yang tak terbatas, memberi kehidupan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh belajar mengenai hidup ya Tuhan di dalam Engkau. Tuhan, kami tidak mau menstandarkan diri kami lagi Tuhan, bahwa hidup berkelimpahan itu haruslah yang enak-enak saja Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa pengenalan akan Engkau Tuhan, bahwa pengorbananmu untuk kami Tuhan yang membawa kehidupan yang baru bagi kami Tuhan, itulah hidup yang sebenarnya ya Tuhan. Itulah yang menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan, kami yang sedang berbeban berat, kami yang mungkin saat ini sedang berduka, kami yang mungkin saat ini sedang bimbang, hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Biarlah kami dikuatkan oleh karena Roh Kudus. Tuhan, bersemayamlah dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita terima hari ini boleh bertumbuh dan menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, jangan lupa ajak saudara-saudari kita, teman-teman kita, relasi kita, keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari jangan lupa besok ikuti kebaktian umum di Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara melalui channel resmi gereja yaitu GBI Ngadinegara Yogyakarta. Saudara, silakan bagikan, sharekan link informasi berita kepada sebanyak mungkin orang yang bisa kita bagikan, sehingga mereka juga dapat merasakan, mendapatkan berkat dan pertumbuhan rohani bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara.